Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai percakapan coaching. Di sini saya Hasana sebagai coach, kemudian Bu Siti Rohmah sebagai coach. Percakapan untuk kasus 1 akan dimulai. Assalamualaikum Bu Hasanah. Waalaikumsalam Bu Siti. Selamat sore Bu. Selamat sore juga Bu. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu. Bu Hasanah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Siti katanya ada yang mau dibicarakan ya? Betul Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa nih? Kita ada waktu 20-30 menit ke depan, Bu. Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan tentang permasalahan di kelas Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Saya jadi bingung Bu. Oh, begitu ya. Jadi Bu Siti sedang mempunyai permasalahan di kelas bahwa siswa kurang antusias menerima pembelajaran. Begitu ya, Bu ya? Iya Bu, betul seperti itu. Baik, jadi menurut Bu Siti sekarang apa yang Bu Siti harapkan dari obrolan kita saat ini? Saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan saya tentang kurangnya antusias murid yang saya ajar Bu. Oh iya Bu, jadi Ibu menginginkan solusi atas permasalahan kurang antusiasmenya murid di kelas-kelas Ibu ini. Begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Iya, jadi menurut Bu Siti, apa saja hal yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias selama proses pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan ya Bu. Mungkin terlalu monoton. Saya terlalu banyak dominan dalam berbicara di depan kelas, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, mungkin saya kurang memberikan kesempatan buat murid saya untuk menyampaikan pendapatnya atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira menurut Bu Siti, apa saja yang dapat membuat murid Ibu ini antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya sih, Bu ya, murid-murid sepertinya menginginkan pelajaran yang asik, Bu, yang menyenangkan dan tidak monoton. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi intinya Ibu ini ingin murid-murid Ibu dapat mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau itu kondisi idealnya ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi Ibu ini berada di level berapa? Kira-kira masih di level 5 sih, Bu. Karena saya dalam melakukan KBM, saya terlalu dominan dalam berbicara. Saya kurang memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian sumber belajar yang saya gunakan hanya berupa buku teks di perpustakaan. Seperti itu, Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu untuk saat ini. Kira-kira pada saat itu nanti Ibu ingin setelah perubahan ini ada di level berapa Bu? Saya inginnya di level 8 itu juga sudah cukup baik, Bu. Ya, baik Bu. Jadi Ibu Siti ini menginginkan di level 8 ya. Dan untuk mencapai level 8 ini tersebut, kira-kira nih Bu, Ibu rencananya nanti mau berbuat apa supaya murid Ibu ini nanti lebih antusias lagi selama proses pembelajaran di kelas? Hmm, mungkin yang akan saya lakukan agar pembelajaran lebih menyenangkan dan murid akan lebih aktif dalam pembelajaran, saya akan menambahkan ice breaking ataupun game di sela-sela pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu akan menambahkan ice breaking atau games di sela-sela pembelajaran ya, Bu? Adakah strategi lain, Bu, selain menambahkan ice breaking atau games di pembelajaran? Mungkin saya akan menambahkan sumber belajar lainnya, Bu. Oh, bagus itu, Bu. Ibu juga bisa menambahkan sumber belajar lainnya ya, Bu ya. Kira-kira sumber belajarnya yang seperti apa, Bu? Iya, Bu. Saya akan menambahkan sumber belajar dari video YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet.
Mungkin seperti itu, Bu. Baik, bagus Bu ya. Baik, jadi nanti Bu Siti ini akan menambahkan sumber belajar lainnya seperti dari video YouTube tadi ya Bu ya, artikel di blog, kemudian ada tulisan ilmiah di internet. Itu sangat luar biasa Bu. Iya, betul, Bu. Jadi selain menambahkan ice breaking atau games, Bu Siti juga akan menggunakan berbagai sumber belajar. Pasti itu akan membuat murid-murid Ibu nantinya akan lebih antusias Bu selama proses pembelajaran bersama Ibu. Nah, jadi sekarang menurut Ibu apa nih rencana Ibu Siti untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang berpusat pada murid, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube atau artikel-artikel di blog. Ya, kemudian yang kedua, saya akan bertanya kepada murid saya, apa bakat dan minat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi lah, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu, Bu, mungkin. Oh, bagus itu Bu rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, Bu. Sekarang, kira-kira kapan Ibu akan menyelesaikannya dan melaksanakan yang akan Ibu rencanakan tadi? Mungkin secepatnya ya, Bu. Nanti malam saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid dengan menggunakan banyak sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa ada unsur paksaan, saya akan menyerahkan pilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti itu, Bu. Oh, bagus ya Bu ya. Baik, nanti nanti malam rencananya Ibu Siti ini akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid ya Bu ya. Nah, nanti yang akan membantu Ibu ini dalam pelaksanaannya siapa Bu? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Bu Dewi atau Pak Yusuf yang sudah berpengalaman. Wah, bagus itu Bu idenya. Ibu mau berkolaborasi dengan rekan sekolah di ini ya Bu ya, di sekolah ya. Jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul, Bu, saya akan berkolaborasi dengan guru untuk membantu saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid gitu, Bu. Nah, baik Bu Siti, kita sudah berada di akhir percakapan ini. Saya tidak sabar lagi nih Bu, mendengar cerita-cerita Ibu Siti ke depannya. Apakah Bu Siti ini nantinya akan berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Siti dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Iya Bu, selama perbincangan ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Baik Bu Siti, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi Bu tentang aksi yang sudah Ibu lakukan untuk membuat antusias memurid ini lebih baik lagi, lebih antusias lagi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Baiklah, kita akan beranjak kepada kasus 2, yaitu di sini Bu Siti Rohmah sebagai coach, sementara saya Hasanah sebagai coach. Percakapan untuk kasus 2 ini akan dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rohmah, apakah Ibu lagi senggang sekarang? Ya Bu, saya kebetulan sedang tidak ada kelas. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya ingin sharing dengan Ibu terkait masalah murid saya, yaitu kelas 12 IPS 1 nih Bu. Ketika saya ngajar, mereka ini cenderung kurang aktif, bahkan lebih banyak diam dibanding kelas-kelas lainnya. Nah, saya ingin murid-murid saya ini nanti di kelas 12 IPS 1 ini lebih aktif lagi Bu selama pembelajaran yang dilakukan oleh saya. Oh, begitu ya Bu. Kalau menurut Ibu, murid-murid Ibu dikatakan aktif
Kalau seperti apa? Menurut saya, murid-murid saya itu nanti terlihat aktif kalau mereka ini mau terlibat, Bu, selama proses pembelajaran berlangsung. Mau bertanya, mau menjawab, terus juga mau ke depan nih, Bu, mengerjakan soal-soal, terutama kan saya ngajarnya matematik ya, Bu, ya. Terus Mm-mm. mau juga terlibat dalam proses diskusi, terus juga mau terampil gitu di depan, dan kelasnya juga ini nggak hening gitu ya, Bu, ya. Mm, mm, mm. Keinginan Ibu ini sangat bagus. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Ya, jadi saya berharap Bu, setelah sharing dengan Ibu ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami saat ini, Bu. Hmm. Oh, baik. Jadi Bu Hasana ini berharap bisa menemukan solusi supaya murid-murid, terutama di kelas 12 IPS 1 ini, bisa lebih aktif lagi selama belajar dengan Ibu ya. Begitu ya, Bu? Betul gitu ya, Bu ya. Iya, saya ingin seperti itu, Bu. Nah, baiklah. Menurut Ibu, kira-kira kenapa murid-murid Ibu bisa kurang aktif selama pembelajaran? Yang saya amati, mereka ini seperti kurang motivasi gitu, Bu, untuk belajar. Apa ada hal lain selain itu, Bu? Sepertinya metode pembelajaran yang saya gunakan juga monoton, Bu. Jadi mereka ini seolah-olah kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, Bu. Metode pembelajaran apa saja yang sudah pernah Ibu gunakan di kelas, Bu? Ya, saya biasanya tidak bisa dipungkiri ya Bu, biasanya menggunakan metode ceramah, tapi kadang juga saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek Bu, karena memang metode itu yang bisa digunakan di kelas tersebut gitu, yang disesuaikan sama materinya Bu. Nah, itu ada metode lain selain ceramah. Bagaimana respon murid ketika belajar menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek? Harusnya mereka terlihat aktif, bukan? Ya, saya pun berharap demikian Bu. Di awal-awal memang mereka ini terlihat cukup aktif gitu, antusias. Namun setelah berjalannya waktu, mereka kembali lagi Bu ke mode seperti biasa, yaitu mode diam. Nah, bahkan hanya terlihat dari beberapa murid saja yang mengerjakan tugas proyek yang saya berikan kepada mereka gitu. Sisanya ya hanya mengikuti saja gitu Bu. Begitu ya, Bu ya. Masalah Ibu ini lumayan menjadi tantangan tersendiri ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang untuk menemukan solusi dari permasalahan Ibu ini? Sepertinya saya masih di poin 6 Bu, karena saya merasa masih harus membantu murid-murid saya, harus terlibat aktif selama proses pembelajaran gitu Bu. Hmm. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira ketika Ibu nanti melakukan perubahan di kelas Ibu, mengharapkan ada di poin berapa, Ibu? Saya minimal ada di poin 8 Bu, biar ada perubahan gitu Bu. Hmm, bagus itu, Bu. Ibu masih semangat untuk membantu murid-murid. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki supaya bisa membantu murid-murid di kelas Ibu? Saya masih mempunyai harapan dan antusias dan semangat yang tinggi Bu, supaya anak-anak didik saya ini mau aktif lagi untuk belajar. Wah, setuju, Bu. Tapi, apakah Ibu punya hambatan untuk membantu murid-murid Ibu agar terlibat aktif dalam pembelajaran? Tentu ada Bu. Yang pertama itu kan mulai dari motivasi belajar mereka masih rendah, kemudian dukungan nih dari kedua orang tuanya yang memang kondisi ekonominya di bawah gitu ya Bu ya. Mereka ini masih belum mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya untuk bisa semangat belajarnya tinggi gitu. Jadi belum lagi fokus dan perhatian anak-anak juga ini banyaknya lebih ke HP Bu. Nah, dari jawaban Ibu ini, kira-kira apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Oh iya Bu, kayaknya bisa dimanfaatkan dari penggunaan HP ini ya Bu ya. Betul, Bu.
Kira-kira apa yang bisa Ibu gali dari penggunaan HP itu? Saya bisa memanfaatkan HP ini untuk bisa dijadikan media pembelajaran selama proses belajar di kelas ya Bu ya. Iya iya iya. Jadi, apa saja rencana Ibu untuk membuat Ibu lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung? Pertama, saya akan memanfaatkan penggunaan HP ini dalam proses pembelajaran Bu, mengingat kelas 12 IPS 1 ini memang senang dengan HP karena semuanya mempunyai HP dan senang bermain dengan HP-HP-nya ini Bu. Gitu ya. Iya. Kira-kira, apa ada lagi Bu selain penggunaan HP? Ya, paling saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih inovatif ya Bu ya, selain tadi ceramah sama apa project, mungkin saya juga akan lebih di sana dimanfaatkan pembelajaran inovatifnya agar murid lebih tertarik gitu Bu untuk belajar dengan Mmm, saya terutama ya Bu ya. oh, iya iya. Ada lagi Bu selain itu Bu? Ya, saya ingin menyisipkan ice breaking Bu, supaya Mmm, setiap kali mhm apa namanya belajar dengan saya mereka lebih antusias ketika sudah mulai terasa bosan, mulai hening nih kelasnya, saya akan melakukan mhm. pendekatan juga emosional juga Bu kepada mereka selain ice breaking gitu ya, supaya murid-murid juga saya tahu nih kendala apa saja yang dihadapi mereka gitu. Jadi mungkin itu Bu. Wah, ide-ide Ibu ini sudah bagus semua. Di antaranya ide-ide Ibu tersebut, kira-kira mana yang akan menjadi prioritas Ibu? Ibu terlebih dahulu ya, yang mana yang Ibu lakukan? Ya. Sepertinya terlebih dahulu saya akan menggunakan ice breaking Bu, karena kalau yang lain kan membutuhkan proses perencanaan ya Bu ya, kalau ice breaking bisa dimanfaatkan kapan saja gitu Bu. Oke oke. Bagaimana nanti teknisnya, Bu? Ice breaking yang seperti apa yang akan Ibu gunakan? Ya paling nanti saya coba cari-cari dulu referensi di YouTube Bu, kemudian nanti disesuaikan lagi sama kebutuhan murid-murid di kelas 12 IPS 1 ini gitu Bu. Oh iya, Bu. Apakah Ibu akan menggunakan ice breaking ini untuk selamanya, selama mengajar di kelas? Tidak juga Bu, paling nanti saya bergiliran diselingi dengan permainan atau aplikasi-aplikasi yang ada di handphone supaya bisa membuat mereka terlihat lebih aktif selama pembelajaran gitu Bu. Iya. Saya sangat terkesan dengan ide-ide Ibu ini. Namun nanti ada ukuran keberhasilannya seperti apa, eee, nanti murid Ibu dikatakan sudah aktif dalam belajar. Ya ketika paling murid-murid saya sudah mau bertanya, mau ke depan mengerjakan soal-soal, mau terlibat aktif, mau berbicara di depan, mau berbicara mengemukakan pendapat gitu Bu. Terus sama ini sih yang penting lebih semangat lagi gitu Bu ketika proses belajar dengan saya. Iya iya. Misalnya nih ya, Bu, ya, selama perjalanan ada kendala, bagaimana Ibu mengatasi masalah tersebut? Ya, saya pasti akan terus mengevaluasi Bu dan memperbaiki apa-apa saja yang masih kurang selama proses pembelajaran itu Bu. Luar biasa Ibu ini. Ibu sangat gigih sekali. Saya ingin bertanya, sejauh mana komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah diutarakan tadi? Ya, tentu saja saya akan terus berkomitmen Bu agar tujuan saya membuat murid-murid saya terlihat lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Terus rencana-rencana yang tadi sudah saya utarakan ke Ibu nih ya, yang muncul tiba-tiba tadi itu mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi supaya murid-murid saya nanti merasa nyaman dan senang belajar dengan saya Bu. Kayak gitu palingnya Bu ya. Oh, iya iya bisa, Bu. Apa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Yang saya utamakan paling dengan melihat wajah-wajah dan semangat mereka itu nanti komitmen saya itu akan terus terjaga mungkin ya Bu ya, karena memang di sana yang saya harapkan gitu. Baiklah Bu, saya rasa Ibu sudah tahu apa saja yang harus Ibu lakukan ke depannya, supaya murid-murid Ibu mau terlibat aktif dalam pembelajaran. Nanti setelah Ibu
menerapkan rencana aksinya, mari kita ngobrol lagi ya Bu. Saya ingin lihat kesan Ibu selama melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Iya Bu, tentu saja. Sekarang saya merasa lega ini Bu, dan semangat lagi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang sudah mulai mengendor ya Bu, terutama di kelas 12 IPS 1 ini karena memang keaktifannya berkurang gitu. Jadi membuat saya sekarang lebih lega, saya juga menemukan solusinya gitu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Saya pun merasa senang apabila dari obrolan kita ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu, saya sangat berterima kasih. Saya izin pamit ya Bu, karena ada kelas di kelas yang lainnya ini sudah bel masuk. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas bantuannya. Nah, iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini yang sudah bisa kami contohkan mengenai percakapan dari proses coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.